Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Ijang Pak Aji. Selamat Ya. pagi Pak Kapus. Iya. Kemudian. Iya. Jadi pemirsa, kali ini kita masih berbincang-bincang tentang tanaman teh. Kali ini tamu kita, ahli teh kita, Bapak Tri Maruto Aji. Kok Bapak sih Pak? Oh, ya, kan udah Bapak ya, ya. Masih muda Pak. Oh, ini udah ya. Itu Mas Aji. Jadi apa namanya? Mas Aji ini ahli hama penyakit ya di tanaman teh. Jadi Insya Allah. jadi beberapa waktu yang lalu, ini yang kita bicarakan hal yang apa ya, mungkin agak menyimpang. Tetapi saya dipeseni itu bagaimana ya? Kok ada teh yang harganya mahal Mas? Tetapi karena terserang hama. Iya, iya. Namanya saya disebutkan Hello Peltis atau apa ya? Nah, Itu bagaimana ceritanya, ya. Mas Aji? Jadi begini Pak Agus ya. Sebelumnya saya akan menggambarkan bahwa teh itu kan termasuk senyawa atau memiliki senyawa aromatik. Jadi kita tahu tanaman teh itu memang untuk diminum. Dan salah satu hal yang menjadi tolok ukur kualitas teh itu adalah aroma. Kalau tehnya itu pertama dari klonnya sudah unggul, kemudian dia dipelihara atau dibudidayakan dengan treatment yang baik, pupuknya tercukupi dan sebagainya, kemudian dia diolah, akan muncul cita rasa yang khas. Tapi itu ternyata tidak hanya seperti itu. Ketika di lapangan, teh itu berinteraksi dengan ekosistem. Di dalam ekosistem itu nanti juga ada serangga yang di situ bisa saja berfungsi sebagai herbivore, bukan hanya semata-mata hama. Mungkin dia hanya di situ beraktivitas layaknya herbivore pada umumnya. Jadi ketika tanaman teh yang memang dia itu menghasilkan senyawa aromatik, makanya kalau kita tahu kualitas teh yang bagus kan dicium wangi kan. Nah, teh yang bagus itu mesti secara genetik memiliki karakter yang khas, yang itu sensitif lingkungan. Makanya ketika ada tanaman teh atau klon teh atau varietas teh yang mendapat intervensi dari aktivitas serangga, baik itu herbivore maupun memang itu hama utamanya, pada kondisi tertentu, artinya tidak dalam kerusakan yang fatal, pada kondisi tertentu dia akan terangsang untuk mengeluarkan senyawa yang merupakan bagian dari sistem pertahanan dia. Nah, kalau di kita sistem pertahanan itu mungkin imun, tapi kalau di tanaman itu adalah senyawa-senyawa yang tujuannya untuk mengundang musuh alami dari pengganggu yang sedang datang ke dirinya. Itu kalau secara ilmiahnya mungkin disebut insect plant communication. Jadi bahasa seperti itu ada di dunia tumbuhan, di dunia pertanian, namun di kita mungkin masih disebut apa ya, mistis ya Pak ya. Seperti itu. Itu gambarannya Pak. Jadi begitu teh itu terintervensi, dia menghasilkan minimal misalnya seperti jasmonic acid gitu ya. Nah, itu aromanya ketika diolah akan berubah menjadi lebih baik. Makanya ketika kita melakukan pengelolaan atau pengendalian hama, itu jangan dengan konsep pemberantasan. Jadi masih disisakan berapa persen itu Mas? Nah, paling tidak di ambang 5% ke bawah itu biarkanlah. Kita hidup bersama. Itu malah apanya pun lebih enak. Ya, seperti itu. Karena juga tidak mungkin kalau kita berusaha untuk mengenolkan populasi. Ya pertama, kalau kita sebagai sama-sama makhluk hidup itu dolim, ada spesies lain yang ingin mencari nafkah di situ, masa kita nggak mengizinkan. Dan PHT itu. Nah, kalau ilmunya dulu profesor kita Pak Kasumbogo Untung yang ahlinya PHT dari Gajah Mada, itu memang batas ambang ekonomi itu harus diperhatikan. Kemudian pertimbangan manajerial mengenai aras luka ekonomi itu juga harus dikedepankan. Jadi tidak semata-mata ada kupu hinggap terus kita beli semprot, besok tengok lagi masih hidup semprot lagi. Nah, cara-cara yang seperti ini kurang bijaksana Pak. Kalau kita bicara teh, kita tahu komoditas teh di dunia ini sebagai komoditas yang eco-friendly. Habitatnya di dataran tinggi, otomatis pasti dekat dengan daerah hutan, baik itu hutan lindung maupun hutan masyarakat.
Nah, di situ ekosistem yang harus dijaga. Iya. Kebetulan juga Pak, namanya teh di Indonesia ini mayoritas banyak kita temui di dataran tinggi Jawa Barat. Nah, kalau orang Sunda katanya Jawa Barat dataran tinggi itu daerah Parahyangan Pak. Iya. Tempatnya para dewata. Iya, yang itu ya. Yang Widya itu ya Pak. Tapi intinya di situ, di tempat yang dikeramatkan itu kita tidak boleh semena-mena terhadap alam, tidak boleh berbuat kerusakan. Makanya di situ kita mengelola, maksimal mengendalikan itu bukan membumi hangus. Iya. Seperti itu. Mas, balik tadi yang rasanya enak. Ya. Itu harganya spektakuler loh. Yang di Taiwan apa namanya lupa saya Mas. Kalau di Cina itu ada yang namanya Anji Baicha. Oh. Nah itu harganya mungkin lebih tinggi dari teh putih. Gitu. Oh. Padahal itu kena hama kan. Itu kena hama apa ya? Kalau yang untuk Anji Baicha itu sebenarnya lebih tepatnya kena virus Pak. Oh. Ada juga yang nanti kena empuaska, Peltis. Jadi ada hama, ada penyakit. Kalau penyakit itu yang tidak terlalu merusak ke teh, itu kan virus teh yang saat ini sedang saya teliti. Oh. Nah, itu juga terjadi peningkatan senyawa-senyawa tertentu di dalam pucuk yang nanti dipanen. Jadi penelitian Pak Haji ini S3-nya, doktoralnya itu tentang virus itu ya Mas ya? Sebenarnya bukan ke virusnya Pak awalnya, karena saya melihat fenomena ketika pengawalan di PTP, kok ada tanaman teh daunnya menguning, belang. Nah, kebetulan saya backgroundnya waktu S1 juga ahli virus, S2 ahli virus, melihat tanaman teh yang konon katanya itu antivirus, kok bergejala seperti itu. Makanya saya berusaha meyakinkan diri saya sendiri di awal bahwa mana mungkin sih tanaman teh kok kena virus, tanaman antivirus kok kena virus ya. Gitu. Kemudian saya teringat ketika saya itu S2 melakukan penelitian di tembakau cerutu PTPN 10 Pak. Nah di sana itu saya melihat fenomena tanaman tembakau itu kan banyak dipakai sebagai bioinsektisida Pak. Nah teman-teman kita PTP banyak menggunakannya, bahkan direndam kemudian disemprotkan. Tapi kenyataannya Pak, ketika itu bentuknya tanaman di lahan, daun tembakau cerutu itu dimakan ulat, nggak mati Pak. Nah dari situlah saya mempunyai analogi, oh berarti ketika dia hidup, boleh jadi ya begitulah namanya alam. Kita tidak tahu rahasia alam seperti apa. Nyatanya mereka bisa hidup bertahan. Itu tadi Mas, makanya cerita tembakau ini ya. Kalau nenek moyang kita sering nginang pakai tembakau itu, giginya tahan. Itu antibakterial. Gitu. Tetapi tanaman yang sini bisa terserang virus, dimakan. Tapi kalau udah diolah, disemprotkan bioinsektisida, khasiatnya berubah. Begitu pula dengan kina loh Pak. Oh gitu ya. Iya, kina kemarin di awal pandemi sempat heboh penelitiannya Prof Kerry dari Unpad dengan sistem docking diperoleh, oh ternyata quinine itu kandungan asli kina Pak. Itu ternyata mampu menghambat replikasi SARS-CoV-2 itu yang kita kenal dengan COVID-19. Tapi pada kenyataannya kita melihat bahwa selama ini kita tidak pernah mengira bahwa kina itu ternyata memiliki mekanisme antiviral. Nah, di kita hanya dikenal dengan anti malaria. Ya, terkenalnya itu. Sehingga kalau orang kita akhirnya mengenal malarindu tropika. Iya, itu Pak. Jadi itu balik cerita tadi, toh yang harganya mahal ya justru yang terkena hama atau penyakit. Jadi itu bisa disetting atau gimana? Sebenarnya kalau kita sudah mengikuti mekanisme pengelolaan kebun teh yang PHT Pak, sudah otomatis. Masalahnya apakah sistem PHT itu sudah terimplementasi dalam skala yang luas? Mungkin 1-2 hektar pekebun bisa, terutama petaninya. Tapi kalau di perusahaan yang besar, bagaimana melaksanakannya mungkin memerlukan sebuah komitmen yang kuat Pak. Karena menjalankan PHT itu sebenarnya sejak awal terlihat sepertinya rigid, tapi impactnya kan panjang. Kalau dengan pengendalian konvensional kimiawi sepertinya di awal simpel, cuman pengadaan, menentukan jadwal semprot, penyemprotan, selesai. Evaluasi, kelihatan lagi, semprot, selesai. Nah, kalau PHT tidak. Nah di situ perlu kepekaan, perlu kalau orang Jawa tuh bilang tepo seliro terhadap alam itu ditumbuhkan. Nah ini menunjukkan bahwa PHT memiliki peran strategis di dalam dunia perkebunan. Dalam konteks apa? Untuk
keamanan lingkungan jangka panjang. Apalagi kita di daerah dataran tinggi, dekat dengan sumber-sumber mata air. Itu. Ya, terima kasih Pak Aji sudah Sama-sama. berbagi ya. Itu pemirsa, kali ini kita dapat ilmu bahwa tanaman teh yang terserang hama penyakit tapi diatur populasinya kira-kira intensitasnya itu malah memberikan rasa yang aroma yang luar biasa. Betul. Terbukti di Cina, Taiwan harganya lebih mahal. Iya. Kita nanti ngobrol yang lain lagi Pak Aji, Siap. berseri ini supaya masyarakat tahu tentang tanaman teh, hina dan lain-lainnya. Baik. Oke pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, salam jumpa kembali dalam podcast kita di Tanaman Teh dan Hina. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.